sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini merenungkan sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Jalan kita yang biasa-biasa saja, kalau kita betul pada jalan Tuhan, akan sampai kepada tujuan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami semua, lawat seluruh jemaat, semua saudara kami yang menyaksikan program ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami mengerti bahwa kami harus menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan mata tertuju kepada Tuhan, supaya ketika kami menjalani hidup ini dengan benar dan baik, kami akan sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat 1. Keluaran pasal 3 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ada dua orang yang mengalami jalan hidup seperti ini. Yang satu adalah Rut. Ketika dia pergi mencari jelai, atau lebih tepat sisa-sisa jelai, Tuhan menuntun dia sampai ke belakang para pengerja atau penyabit jelai di ladangnya orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk hidup keluarga Naomi. Luar biasa. Nah, sekarang kita bertemu dengan di sini siapa itu? Musa. Mari kita melihat Musa sekarang. Yang pertama, Musa itu adalah seorang jenderal di Mesir. Dia anak angkat dari putri Firaun. Tetapi dia masih hidup dalam suasana kejenderalannya itu yang sudah biasa mengalahkan musuh di negara-negara lain. Sehingga waktu dia melihat ada orang Israel yang kemudian dianiaya oleh orang Mesir, maka timbullah selera jenderalnya itu. Maka dia kemudian bunuh itu orang Mesir itu. Ketika besoknya kemudian dia mau mendamaikan umat Tuhan yang berantem, ketahuanlah bahwa apa yang dia buat sebelumnya sudah kelihatan, sudah terbuka, sehingga kemudian dia mau dibunuh oleh Firaun, ya, oleh bapaknya, pamannya. Jadi oleh karena itu, saudara sekalian, yang pertama terjadi ialah selama 40 tahun Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ia menjadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati. Mari kita ingat hal ini betul-betul. Jadi tidak mudah saudara sekalian. Dengar, yang saudara biasa melakukan kekerasan, ya, ingat, kalau saudara sudah bertobat, iblis selalu mau garuk-garuk engkau, supaya engkau kemudian nanti juga melakukan kekerasan lagi dan jatuh ke dalam dosa. Jaga baik hidup saudara sekalian. Untuk mengupasnya perlu apa? 40 tahun. Coba saudara bisa bayangkan, Musa waktu dia mulai dibentuk oleh Tuhan, umurnya berapa? 40 tahun. Sekarang tambah 40 tahun lagi menjadi 80 tahun. Tidak mudah saudara sekalian. Tidak mudah. Oleh sebab itu, mari kita semua sabar ketika Tuhan mulai bentuk kita. Nanti sebentar selesai ini bacalah Yeremia pasal 18. Ya, apa bunyinya di sana? Tuhan membentuk kita seperti bejana tanah liat sampai jadi. Sabarlah bila Tuhan sedang membentuk engkau, membenturkan engkau dengan orang-orang tertentu untuk membentuk hidupmu sehingga engkau menjadi bejana yang layak untuk menampung sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua ialah dia katanya biasa. Lihat saudara sekalian, ini sangat menyenangkan hati saya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Ia sudah biasa ke daerah itu, sudah biasa, tapi sekali ini menjadi tidak biasa. Oleh sebab itu saya katakan kepada kita sekalian, termasuk kepada diri saya sendiri, mari kita bekerja yang biasa-biasa saja dan percaya bahwa Tuhan nanti bawa kita sampai ke ujung jalan di mana kita bertemu dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bahasa yang lain mengatakan destiny,
tujuan Tuhan untuk hidup kita. Dan di sanalah kemudian Musa apa? Perhatikan ayat 2 maaf. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Tuhan mempunyai cara untuk menunjukkan bahwa Musa sebentar lagi bekerja, bertugas, melayani, memimpin umat Tuhan seperti api. Tapi api yang tidak lagi membakar. Semangat hidupnya Tuhan bangkitkan, tetapi tidak boleh lagi melakukan kekerasan. Itu hidup kita, saudara sekalian. Mari kita belajar benar-benar hari ini bahwa Tuhan mau pakai kita, tetapi Tuhan tidak mau pakai kita melakukan kekerasan. Oleh sebab itu, saya prihatin kalau melihat ada orang percaya, apalagi hamba Tuhan yang membalas apa yang dibuat orang di media sosial segala macam dengan keras seperti itu. Maksudnya katanya supaya orang belajar dan tidak melakukan orang percaya seenaknya. Tapi jangan lupa sekalian, Musa ketika dia mau menggunakan kekerasan, dia malah perlu belajar lagi selama 40 tahun. Hari ini mari kita belajar untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Hidup kita penuh dengan roh pengampunan. Dan kemudian nanti di ujung jalan Tuhan bawa kita sampai ke puncak. Bukankah kemudian Musa menjadi seperti raja selama 40 tahun kemudian? Memimpin umat Tuhan yang kira-kira jumlahnya sekitar 2 juta jiwa. Sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Seberang sungai Yordan, dia tidak boleh lagi menyeberang. Dia menjadi korban dari kekerasan hati, sifat umat Tuhan yang tukang mengeluh, tukang bersungut, tukang komplain itu. Mari kita belajar hari ini untuk kita menjadi hamba Tuhan yang sudah terbentuk. Orang Kristen yang sudah terbentuk. Dan kita menjadi berkat besar bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua, lindungi kami dengan darah Yesus, supaya kami menjadi orang terbentuk, sabar menghadapi segala hal, setiawan menghadapi segala hal, supaya kami dapat sampai kepada tujuan Tuhan dan mengalami kehidupan yang diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.